Seperti kita tahu kalau kayu terbakar sudah lubang-lubang hitam, maka diizinkan untuk diberi syafaat. Lalu mereka dibawa berkelompok-kelompok, dikeluarkan semua oleh para malaikat, dibawa, tapi dalam kondisi mereka tidak bisa buat apa-apa. Lalu disebarkan di sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan, wahai ahli surga, berkumpullah bersama mereka. Lalu mereka tumbuh seperti biji-bijian tumbuh yang di tengah buih banjir. Jadi maksudnya nanti orang-orang ahli surga akan memberikan syafaat. Dia sebutkan misalnya siapa, atau dia datang sendiri menunjuknya, malaikat akan mengambil siapa yang ditolong itu, tapi dalam kondisi memang orang-orang mukmin yang sudah dapat syafaat ini dalam kondisi sudah lemah, sudah nggak bisa bahasakan di sini mati. Tapi kan kita sudah tahu ya, tidak ada kematian di akhirat. Jadi ini cuma bahasa mati, artinya sudah tidak diperbaharui lagi oleh Allah SWT. Karena ahli neraka masih punya dosa, apalagi orang kafir, naudzubillah, terus rusak diperbaikin, disiksa lagi, rusak diperbaikin, begitu tidak ada batasnya, kekal selamanya. Maka orang-orang ini akan dikeluarkan oleh para malaikat lalu dibawa ke sungai. Lalu dikatakan sungai di depan surga. Lalu dikatakan kepada penghuni surga, kumpullah. Maksudnya kumpul di sini ada hadisnya nanti menjelaskan. Orang-orang ahli surga memercik-mercikkan mereka dengan air itu. Di sungai kehidupan tadi. Dipercik-percikkan dengan air. Sehingga mereka, ya, jadi seperti kayu yang sudah terbakar seperti arang lalu disiram. Terus ya, sampai mereka tumbuh. Seperti tumbuhnya, tanaman atau biji yang ada di antara buih air gitu. Jadi mereka tumbuh di dalam sungai itu. Hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini disebutkan sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang-orang akan dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah terbakar dan mereka sudah seperti arang. Arang kita tahu sudah hitam, bolong-bolong gitu kan. Kemudian ahli surga menerus mencipratkan air pada mereka hingga mereka tumbuh seperti tumbuhan yang lemah di aliran air. Di sini maksudnya tentu hadis Rasulullah tidak bisa dibaca satu-satu ya. Ini saling menguatkan. Artinya kalau kita tarik dari 3 hadis ini, ahli surga akan berikan syafaat dulu. Saya mau tolong si fulan, saya mau tolong si fulana, misal. Allah izinkan dia. Maka diambillah orang tersebut, baik dia tunjuk, dia jemput, dia tanya, sampaikan, maka malaikat mengambil, lalu dikeluarkan, dicemplungin di sungai kehidupan tadi di depan surga. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan satu kaum dari neraka setelah tidak tersisa dari mereka di dalamnya kecuali wajahnya, hancur semuanya, wajahnya yang masih ada terlihat. Lalu dia memasukkan mereka ke dalam surga. Maksudnya Allah SWT masukkan mereka ke dalam surga. Tapi sama, hadis ini sama dihubungkan dengan hadis sebelumnya. Sebelum masuk surga, tidak dibiarkan dalam kondisi parah seperti itu, dicemplungin di sungai kehidupan tadi, lalu kemudian mereka utuh menjadi manusia kembali, baru dimasukkan ke dalam surga.